Yohana, ibu Noventus, hanya bisa pasrah. Apalagi suaminya hanyalah pengangguran sehingga dia tak pernah bisa memberi anaknya makanan bergizi. Gizi buruk dan busung lapar tampaknya menyapu rata negeri ini. Busung lapar juga melanda anak-anak di daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah Noventus. Noventus berusia 1,5 tahun, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Berat badan Noventus hanya 3 kilogram. Berarti sejak lahir badannya tidak bertambah berat. Yohana, ibu Noventus, hanya bisa pasrah. Apalagi suaminya hanyalah pengangguran sehingga dia tak pernah bisa memberi anaknya makanan bergizi. Dia gizi buruk, Bu, ya, mengalami gizi buruk ya. Selama ini diberi susu atau sayur-sayuran pernah tidak, Bu? Atau kurang sekali-sekali aja? Kalau Bapak kerjanya di mana? Ya, bengkel juga. Ya? Nganggur juga. Nganggur. Ya? Noventus tidak sendiri. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang anak penderita busung lapar bahkan meninggal dunia. Anak tersebut adalah Marjana. Marjana yang baru berusia 2 tahun ini adalah anak ke-8 pasangan Rusmiati dan Abdurrahman. Marjana harus menghadap Yang Kuasa karena busung lapar yang diderita dan karena ketidakmampuan orang tuanya. Ayo main. Keceriaan dan kebahagiaan seperti ini tentunya akan hilang jika seorang anak menderita gizi buruk atau busung lapar. Ironisnya, kebanyakan anak yang menderita gizi buruk dan busung lapar berasal dari keluarga yang kurang mampu, baik itu di daerah maupun yang ada di ibu kota. Kota megapolitan, ibu kota negeri ini juga tak luput dari gizi buruk. Tak sedikit anak-anak di kota ini yang menderita gizi buruk. Di daerah Pondokopi, Jakarta Timur juga ada anak yang menderita gizi buruk. Roberto, anak ketiga dari pasangan Jani Siagian dan Pipit Manurung ini telah dinyatakan menderita gizi buruk sejak usianya 8 bulan. Kini Roberto telah berusia 2 tahun. Sebenarnya Roberto pernah dirawat di rumah sakit namun hanya sebentar. Sekali lagi karena masalah biaya. Orang tuanya tak mampu membayar perawatannya. Kayaknya nggak ada baiknya. Emang saran dokter di situ memang harus lama dirawat. Cuman karena mengingat biaya saya minim Pak, yang nggak ada, terpaksa anak saya bawa pulang. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, akhirnya Roberto hanya dibawa ke puskesmas seminggu sekali. Hanya bubur dan susu dari puskesmas yang sedikit membantu perawatannya. Yang gizinya kita hanya sebisa mungkin aja di rumah, ya nasi sama garam itu aja, sayur. Ya kalau memang gizi-gizi memang saya nggak sanggup Pak. Sama halnya dengan anak-anak lain yang terkena gizi buruk maupun busung lapar, Roberto tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Ya sedih Pak. Sedih sekali Pak kalau saya pikir Pak. Nggak bisa saya rasakan Pak sekarang ini melihat anak saya. Sedih aja.
Ya itu semua nggak bisa, fisiknya nggak bisa normal, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, ngomong nggak bisa, hanya telentang aja. Gizi buruk, busung lapar, sebenarnya terasa ironis kalau dibandingkan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia. Entah apa penyebabnya. Penanganan tak serius atau ketidakpedulian masyarakat. Yang jelas, penyakit akibat kurang gizi ini tampaknya masih akan terus menghantui anak-anak di negeri ini. Pastinya adalah tugas kita bersama untuk dapat mencari pemecahannya.